Jadi saya mulai dari sini ada. Mau dari mana? Feature ya. Saya ulang dari fungsi toggle. Toggle edit mengaktifkan dan untuk memulai editing dari digitasi GIS ini harus dilakukan di awalnya itu harus melakukan toggle edit. Kemudian untuk menambahkan poligonnya dari add polygon ya, add polygon seperti ini. Jangan lupa pastikan ini aktif ya Bapak Ibu ya, enable advanced editing tool. Kalau enggak nanti persilnya kaku ya. Klik seperti ini, klik seperti ini, klik kiri, ikuti aja patahan garis ini Pak ya. Kalau Bapak nggak ikuti patahan garisnya ini ya, jadi nggak lurus ya. Kalau diikuti patahan garis ini, ada garis bantu, kan kelihatan tuh garis bantunya ya Pak ya. Nah, jadi persilnya ini lurus, simetris, ya. Kemudian setelah dilakukan penambahan yang tadi, coba dilakukan set layer edit untuk menyimpan persil yang kita edit ke server. Jadi setiap melakukan satu gambar langsung set layer edit. Yang di bawah ya Pak, jangan yang di atas. Kalau di atas untuk kalau kita sudah selesai pengeditan aja, misalkan sudah selesai ini kerja kita mau tutup komputer, barulah kita melakukan save project yang di atas. Kalau save layer edit ini wajib dilakukan setiap penggambaran satu persil. Oke. Tadi kita sudah mencoba untuk menggeser gambar, misalkan persil ini kurang presisi di rasternya. Caranya harus di select dulu, select, lalu di move, ya, geser seperti ini. Atau dia kalau kurang rapi, kurang lurus, bisa di rotate feature, diputar sedikit seperti ini. Oke. Kemudian untuk menghilangkan selectnya tadi ada di sebelahnya ya Pak ya, deselect feature, deselect feature, ya. Terus yang terakhir tadi kita mau memotong persil yang sudah kita gambar, misalkan rumah ini mau rehab nih, sudah rehab, ternyata dari satu persil sudah menjadi dua rumah. Tapi ini kita bikin satu jadi pelanggan dulu ya Pak. Misalkan ini NPN-nya 03 ya, ini pelanggan aktif simpan. Oke, ini mau kita belah jadi dua. Caranya ada di menu split picture ya. Coba dilihat persilnya, coba dibelah jadi dua nih. Kalau mau lihat patahan mana tengah-tengahnya, ini nggak tahu kita tengah-tengah. Kalau di AutoCAD ada dia midpoint. Kalau ini nggak ada midpoint. Jadi di GIS untuk melihat midpointnya, coba ini aktifkan sebentar ini vertexnya. Tapi nggak digunakan, hanya untuk mengintip aja. Nah ini dia, seperti ini, ya, midpointnya. Kelihatan dari situ. Saya ulangi. Ini diklik, klik kiri sekali di sini, di ujungnya, jangan kena. Terus seberangkan dia, seperti kita menggunting kertas, diseberangkan juga dia, sampai lewat garis, klik kiri juga. Kemudian klik kanan untuk menerapkannya. Ya, sudah jadi dua persilnya, dibelah. Oke. Nah, ini NPA yang lama, di sini NPA yang baru nih, mau kita bikin. Nah, cara untuk melakukan edit fiturnya tadi, untuk merubah identitas dari si persil ini tadi, klik identify feature ya Pak ya. Identify feature fungsinya untuk melihat identitas atau mengedit kembali suatu gambar. Ya. Bisa dilihat ini Pak, nomor pelanggannya auto generate dan nomor registernya nomor auto generate juga. Ini karena mau kita buat jadi calon pelanggan, misalkan ini kan yang sebelah ini pelanggan baru nih, yang lama kan pelanggan existing, pelanggan lamanya. Ini dihilangkan, dijadikan nol ya Pak, bukan backspace ini, nol.
ini tanpa karakter di data. Jadi jangan di backspace seperti ini Pak. Ini karakternya jadi spasi. Pastikan dia nol dengan cara klik ini. Terus nomor registernya diisi 13 6 12345 6. Ya. Buat status pendaftaran calon pelanggan. Statusnya non. Oke. Ya. Sudah jadi seperti ini Pak. Jadi mudah saja cara untuk memotongnya. Pastikan memotongnya juga jangan terselek ya Pak. Seperti ini. Nah, kalau pas lagi Bapak selek, ini mau potong. Terkadang dia nggak bisa, malah error. Jadi jangan terselek posisinya. Posisinya jangan terselek, kemudian potong. Gunting dia dari atas ke bawah atau dari sisi satu sini ke sisi satunya lagi. Ya. Lalu enable advantage tool, masih ingat yang semalam? Cara untuk memasukkan ukuran suatu rumah. Jadi ketika menambahkan poligon, add feature, ini aktifkan. Coba lihat advantage tool ya. DAXY, D itu diameter. Ketika klik ini, nah, yang perlu dikuncinya D aja ya Pak ya. A ini angel ini kemiringan suatu gambar. X dan Y ini titik koordinatnya. Ini koordinatnya. Jadi di sini aja Bapak masukkan misalkan 7 kali 16 rumahnya. 7 enter. Kemudian 16 enter. 7 enter. Ya. Nah, ada kalanya ketika kita menggambar memasukkan ukuran ini, dia di awal kita nggak pas nih Pak meluruskan persilnya. Jadi abaikan aja kalau misalkan nggak lurus seperti ini. Saya ulangi 7. Misalkan nggak pas nih mereng gini. Nanti bisa kita edit kembali. Yang penting ikutkan aja dia ukurannya. Seperti ini. Jangan diikutkan merengnya gini, malah jadi salah. Ya. Seperti ini 7. Enter. Ya, biarkan aja Pak. Ya, bisa kita putar kok nantinya. Bisa dulu, kemudian rotate gitu. Ya. Nanti ketika Bapak menggambar, sudah pasti bakal nggak lurus seperti ini sama foto citranya. Jadi ketika tarikan awal sudah tidak pas, biarkan aja, ikutkan aja dia sampai benar-benar persegi sempurna seperti ini. Ya. Bisa lagi. Oke. Jangan lupa simpan. Identify pictures. Tadi sudah tahu ya Pak, untuk melihat kembali si persil ini tadi atau mengeditnya. Misalkan nomor ini mau kita bikin NPA 03. Jadi NPA ini Pak, Bu, kalau dilihat nanti Bapak Ibu mau menggambar dari belakang, itu kan 6 digit. Jangan diikuti 6 digitnya ya Pak ya. Walaupun di sini nanti dilihat di peta ini 6 digit ya kan. Ini sudah kita set supaya terlihat 6 digit terakhir saja. Tapi Bapak Ibu harus tetap memasukkan kode cabang dan kode wilayahnya. Ada juga beberapa kawan-kawan yang di Liga 2 ini menggambar dia, saya lihat loh kok cuma 6 digit persisnya. Entar di reportnya Bapak Wisono, nanti kan setelah pelatihan ini kan kita ada reporting ya. Ada reporting. Jadi tiap minggu nanti di report progres kerjaan kita. Mana yang sudah layak menjadi gambar pelanggan aktif, mana yang enggak. Itu tetap dilaporkan. Jadi usahakan 6 digit Pak. Jadi jangan sia-sia 2 kali Bapak mesti kerja. Bapak input black,
cuma 6 digit, ini salah. Harus 10 digit. Ya. Kalau nomor register, kalau dia statusnya calon pelanggan, yang ditampilkan ini nomor registernya aja. Ya. Sekalipun di sini Bapak input NPA. Karena memang sudah kita set sedemikian rupa untuk tampilan UI GIS ini, gimana yang biasa lebih enak digunakan untuk rekan-rekan di Java. Di sini sudah kita tanamkan namanya query, Pak. Ini jangan dirubah-ubah. If status, kalau ada orang program di sini, di value-nya sudah kita tanamkan query, if status pendaftaran kosong no register. Jadi ini jangan dirubah-ubah lagi, udah ketentuan dari tim tidak diperencana. Ya. Jangan lupa simpan. Kemudian select feature, fungsinya apa? Fungsinya tadi sudah tahu ya Pak. Tapi Bapak masih tahunya satu aja kan select feature. Jadi di opsi yang lain select feature ini ada 4 nih Pak. By polygon, freehand, dan radius. Lebih enak select ini yang biasa kita gunakan kan bebas nih. Nah kalau Bapak pilih yang polygon, ini lebih enaknya misalkan gini nih. Ini udah banyak persil nih di sini. Umpama ya, di sini sudah ada persil semua. Hanya kita mau menseleksi persil yang di sini aja. Caranya seperti gini. By polygon. Klik kiri ya, klik kiri, klik kanan. Jadi dia berbentuk polygon aja, by polygon. Tapi kalau fitur bebas tadi kan enggak Pak, agak susah Pak. Mau seleksi ini kan, mau drag ini. Nanti kena persil yang di bawah ini kan gitu. Nah, saya lupa persilnya udah banyak nih. Nah, ini udah banyak seperti ini. Di sini ada, di sini ada. Mau select begini kan ini kena. Jadi select feature ini menyediakan 4 opsional. Mau seperti apa kita bikin? Polygon kah? Kalau polygon klik kiri sampai dia berbentuk polygon gini, ya. Baru klik kanan, kita seleksi seperti ini. Lalu ada juga freehand itu gini, bebas dia, bebas. Baru di klik kiri sekali, freehand ya. Baru klik kiri sekali lagi, seperti itu. Yang radius juga radius seperti ini. Mau dalam radius berapa dia? Dari titik tengahnya. Misalkan dari sini saya mau bikin di radius 1000 meter. Ya, dia kembali ke seleksi 1000 meter dari titik tengahnya. Ya, begitu ya Pak ya. Lalu ada open attribute table. Nah, open attribute table ini fungsinya yang seperti Bapak Juniman tanya semalam. Data non spasial. Ya, jadi data non spasial ini apa? Jadi persil-persil yang sudah Bapak input tadi itu terkumpul dalam satu data non spasial yang tidak berbentuk koordinat. Kalau ini kan berbentuk koordinat semua nih. Nah, data itu tadi terkumpul dalam satu tabel dan itu bisa dimasukkan jadi Excel, jadi laporan seperti tabel-tabel tingkat 1. Itu kan ada menggambarkan WO, titik-titik WO beserta koordinatnya. Itu bisa diekspor ke Excel jadi laporan. Dan ini juga berlaku untuk bangunan pelanggan. Ya. Ini bangunan pelanggan ini klik kanan, open attribute table. Atau ada di sini dia. Open attribute table. Sudah? Nah, ini nampak nih yang Bapak Ibu bikin. Namanya Markona, Bejo, lelet, petir, ya. Kelihatan semua yang dia di sini. Dan ini juga bisa jadi filter yang Bapak Juniman tanya tadi. Misalkan gini, Bapak mau cari NPA ini misalkan. Ini misalkan NPA-nya udah banyak. Ini kan total 332. Ini udah banyak nih. Bapak mau cari NPA ini tadi. Di mana ini? Kan ini yang gambar semalam. Caranya dengan
show all fitur, klik dulu show all fiturnya, kemudian fill filter, lalu ada nomor pelanggan. Kita karena mau cari nomor pelanggannya, klik yang nomor pelanggan. Kalau kita mau nyari namanya, klik nama. Mau nyari nomor register, klik nomor register. Seperti itu kira-kira. Ya, kita coba cari nomor pelanggan, klik nomor pelanggan, lalu masukkan NPA yang tadi. Nah, gini. Kemudian klik, ketik enter di keyboard. Ya, sudah dapat nih. Namanya petir 1, ya. Untuk zoom ke posisi persil ini, caranya dengan klik ID-nya, ID ujung ini, nomornya ya. Jangan ID yang ini, ya. Bisa dilihat. Kalau Bapak Ibu klik yang ini atau yang ini nggak bisa ngezoom. Pastikan dia sampai biru seperti ini. Biru berarti sudah terselect. Caranya klik yang angka 1 di ujung ini. Kemudian zoom map to the selected rows. Ya. Ini di minimize dulu. Nah, dia langsung lompat kemari. Firmansyah 1. Ya. Loh, tadi namanya petir. Kok ini Fitriansyah? Ya, ini dia input nomor registernya di sini. Kan tadi saya bilang kalau calon pelanggan itu yang ditampilkannya apa? Calon yang ditampilkannya nomor register. Lalu kalau dia pelanggan, ini kita jadikan pelanggan aktif. Ini kan ada nomor. Dia otomatis berubah jadi NPA. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu, simpel. Jadi fungsi ini tadi, show fitur tadi, open attribute table itu untuk menampilkan atau untuk mau filter. Nah, misalkan mau cari nama Markona. Nah, ini ada Markona nih, ya kan? Enter kan dia. Kemudian klik nomor yang di ujung ini, lalu di zoom. Langsung mari. Jadi catatan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau mencari NPA, mau mencari nama si pelanggan, nomor register, itu ada di posisi bangunan pelanggan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencari nama jalan ini ya di tengah-tengah ini. Ini kan di setiap ruas badan jalan ini ada namanya. Saya matikan ini biar nampak. Kan ada ini nama-nama jalan. Kalau cari kalau kita hafal nih peta-petanya nih di mana posisinya kan. Kalau kita nggak hafal kan cari satu-satu kan lama. Jadi ada di fitur ini ya, as jalan. Jadi bisa dibedakan ya nih Bapak Ibu ya. Ini yang jalan ini group text. Jangan klik yang ini bukan editing nih. Ini hanya fungsi di layer. Jadi yang dipakai as jalan dengan jalan. As jalan itu informasi nama jalan. Jalan ini backgroundnya, pinggir jalan ini, badan jalan, ya badan jalan. Ini nggak ada informasi apa-apa. Kalau Bapak Ibu buka atribut table-nya kosong, nggak ada informasi apa-apa. Jadi informasi nama jalan itu ada di as jalan. Kalau Bapak Ibu mau cari nama jalan, klik kanan ya, open atribut table. Ini di sini ada informasi nama jalannya. Misalkan kita mau cari Ganevo, Gang Ganevo. Fill filter kayak tadi juga, show all fitur, fill filter nama jalannya. Dan ketika mencari, jangan ketikkan juga jalan, malah nggak dapat nanti. Langsung aja namanya apa. Kalau dia gang, udah ketik aja gang. Nanti kan muncul dia opsi itu gang atau jalan, Ganevo, enter. Nah ini dia Gang Ganevo. Gimana nih posisinya? Klik dulu nomornya. Kemudian klik zoom map. Nah, ini dia yang terseleksi kuning ini. Inilah dia posisinya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot mencari dia ada di wilayah 01 ini, di dekat jalur ini nih. Nggak perlu. Langsung aja klik kanan, atribut table, show all fitur, fill filter, nama. Masukkan namanya, Megawati. Enter. Klik lagi, ya.
Udah ya Pak ya. Kita lanjut ke ini yang terakhir. Open field calculator. Open field calculator ini fungsinya apa? Saya jelaskan ya Pak. Open field calculator ini fungsinya misalkan kita mau menampilkan ukuran rumah. Kan tadi kita gambarnya gambar bebas nih. Atau Bapak Ibu menggambarnya sesuai ukuran. Misalkan ya, saya kasih contoh. Tadi Bapak Ibu gambarnya ini ukuran 4 kali 20. 4 kali 20. Ya. Ada loading. Ya. Nah, luas dari persil ini tadi kan kita belum tahu, Pak Bu, mau diperhatikan Pak, ini lumayan berguna nih, ya. Luas bangunan ini kan kita nggak tahu, atau kita tadi tahu karena 4 kali 20 80, tapi mau menggunakan rumus nih. Caranya ini diseleksi dulu, ya. Kemudian klik Open Field Calculator. Di sini kan only update to select feature. Yang persil yang kita edit tadi kan sudah kita select, jadi select satu fitur ya. Ini centang update axis field-nya. Kemudian pilih luas bangunan, ya. Rumusnya adalah untuk luas bangunan dolar area. Untuk luas bangunan. Kalau dia pipa, kita mau buat panjang pipa sebenarnya dari yang kita gambar, dolar length panjang. Kalau area untuk luas bangunan, length untuk panjang pipa, ya. Kemudian klik OK. Ini langsung muncul Pak. Ketika klik identify, ya, ukuran yang 80. Begitu juga kalau dia itu pipa Pak. Coba kita lihat pipanya yang tadi, ada nggak panjangnya? Panjang, oh ada peluang. Coba kita cari yang nggak ada panjangnya. Kebetulan ada semua. Atau kita ginikan aja, kita hilangkan dia panjangnya. Ini panjangnya kita nolkan dulu, ya. Berapa sih panjang pipa yang ini tadi? Atau ya, diklik seperti ini, diseleksi dulu dia, seleksi, kemudian Open Field Calculator, update existing, klik panjang, kemudian masukkan rumusnya dolar length. Ini materi ini nanti keluar di ujian ya Pak ya. Dolar length panjang. Oke. Coba simpan. Lalu lihat informasi dari pipa ini tadi. Ya, langsung masuk panjangnya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mau gambar pipa dinas lah misalkan di sini kan. Coba saya gambar dulu meter saya tulis di sini. Oke. Terus saya mau gambar pipa dinas dari sini. Ini pastikan aktifkan snapnya ya Pak ya, ketika mau gambar pipa dinas. Jadi dia mengunci ke meter, ya. Klik, kemudian klik lagi ke kiri, IPE dinas. Ya, simpan. Berapa panjang si pipa ini tadi, pipa dinas, kan ini belum ada. Panjangnya masih kosong. Jadi untuk menentukan panjangnya, seleksi dia, Open Field, update, panjang, dolar length. Oke.
Coba lihat kembali. Yang panjangnya 8,79 meter. Oke, simpan. Bisa, Bapak Ibu? Ini tadi saya save ke screen record. Ntar saya share ke WA group kita. Oke?